Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, yang kami banggakan, insyaallah pada majelis ini kita akan membahas kitab hadis Ibanatul Ahkam kelas 6. Insyaallah akan kita mulai dari bab wudu, halaman 77, babul wudu'i. Jadi diharapkan kepada santri untuk menyimak dengan baik, karena ini pertemuan pertama dan kedua. Ini pertemuan pertama kita. Insyaallah santri sekalian bisa memahaminya, menyimak dengan baik. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Qala al-muallif rahimahullah, babul wudu'. Bermula ini adalah bab wudu'. Hadis ke-29. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Makna daripada hadis ini diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati." Kalaulah tidak bahwa menyusahkan, menyulitkan aku atas umatku, la amartuhum bisiwaki, sungguh memerintahkan aku akan mereka bisiwaki, dengan memakai siwak, ma'a kulli wudu'in, beserta tiap-tiap wudu. Artinya di setiap wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ta'liqan, yaitu sebagai mu'allaq tanpa disebutkan sanadnya. Al-ma'na al-ijmali, sebermula makna ijmali, makna hadis ini secara global, secara umum. Yahrisur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala adami taklif asy-syaqqi bi ummatihi. Memelihara, menjaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ketiadaan menyusahkan, menyulitkan, artinya atas ketiadaan beban yang menyulitkan, bi ummatihi, dengan umatnya, khaufan min annahum la yastati'una ma ya'muru bih, hal keadaan takut daripada bahwa sesungguhnya mereka umat tidak menyanggupi mereka akan barang yang mayuk marubih, akan barang yang diperintah orang bihi, dengannya barang. Ini termasuk daripada syafaqah, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi Muhammad mengetahui bahwa umat ini jikalaulah diwajibkan, ya, sebagai perintah wajib untuk menggunakan siwak di setiap wudunya, niscaya itu akan menyulitkan. Karena menyulitkan inilah Rasulullah tidak memerintahkan memakai siwak dengan perintah yang wajib, tetapi bersiwak, ya, menjadi sebuah kesunahan, ya, bagi umatnya, ya, teladan bagi umatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah bersiwak ini adalah sangat kuat sekali, karena pahalanya sangat besar, dan perintahnya juga perintah yang sangat kuat, tetapi tidak sampai pada batas wajib. Falidha rahima ummatahu, maka karena sedemikian menyayangi oleh Nabi akan umatnya. Falam ya'murhum bisiwaki 'inda kulli wudu,
maka tidak memerintah ia Nabi akan mereka umat dengan menggunakan siwak pada tiap-tiap berwudu. Ya, ini karena bentuk kasih sayang Nabi. Ya, karena berwudu ataupun di setiap sholat. Ya, dalam satu riwayat hadis ini berbunyi fi kulli sholatin, artinya perintah bersiwak pada setiap sholat. Kalaulah seandainya perkara ini tidak menyusahkan, pastilah itu sudah diwajibkan oleh Nabi. Tapi jangankan bersiwak, ya, jangankan bersiwak, untuk menjalankan sholat sendiri umat ini ya, masih merasa, ya, mereka merasa berat, apalagi diwajibkan bersiwak. Ya, jadi falam ya'murhum bisiwaki, maka tidak memerintah ia Nabi akan umatnya dengan melakukan siwak ketika di setiap berwudu, ma'a ma fihi minal fawaidil jammah, beserta barang padanya barang daripada faedah-faedah yang sangat banyak. Artinya walaupun ini tidak diperintahkan sebagai perintah wajib, padahal di dalam bersiwak itu punya manfaat, faedah yang sangat besar sekali, yang sangat banyak. Salah satunya min izalati taghayyuril fam, dari menghilangkan perubahan bau mulut. Wa tayyibin nakhati, dan mengharumkan, menetralisir an-nakhah, rasa perubahan yang ada di mulut. Wa syaddil lisati, dan menguatkan gusi. Wa munajatillahi ta'ala, dan sebagai bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fi akmali halatin, dan dia adalah pada sesempurnanya keadaan, izharan li syarafil ibadah, sebagai bentuk menampakkan bagi kemuliaan ibadah, wa takriman lil malakil ladzi yad'u fahu ala fihi, dan sebagai bentuk memuliakan bagi malaikat yang meletakkan mulutnya atas mulutnya orang yang bersiwak. Kama warada ilawatan ala ma fi dzalika, atas sebagaimana barang yang datang ia hal keadaan lebih atas barang pada sedemikian, min tanzifil asnani, daripada membersihkan gigi, wa ja'aliha nasi'atal bayadi, dan menjadikan ia siwak akannya asnan, akannya gigi, nasi'atal bayadi, hal keadaan memancarkan atau bersinar putih. Ya, artinya di dalam bersiwak ini mempunyai keutamaan-keutamaan. Selain mempunyai keutamaan pahala yang sangat besar, juga mempunyai keutamaan faedah yang dalam bentuk fisik. Ya, misalnya bisa memutihkan gigi, kemudian juga bisa menguatkan gusi. Ya, dan juga menjadi sesuatu yang bisa mengharapkan atau mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis, as-siwaku mutahhiratun lil fam wa mardatun lirrabb. Bersiwak itu adalah sesuatu yang bisa mensucikan atau membersihkan gigi, wa mardatun lirrabb, dan tempat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم استحباب السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند القراءة وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الفم dan sungguh telah menguatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kesunahan bersiwak pada tiap-tiap berwudu dan tiap-tiap salat, dan ketika membaca Al-Quran, dan ketika bangun daripada tidur, dan ketika berubahnya mulut. Jadi pada waktu-waktu tertentu ya memang sangat dikuatkan untuk bersiwak. Tapi pada umumnya perbuatan baik ya maka disunnahkan untuk bersiwak. Wa warada fi fadlihi, dan telah datang pada
keutamaannya bersiwak, aksaru min mi'ati hadisin, lebih banyak dari 100 hadis. Jadi ada lebih dari 100 hadis, bahkan lebih, menjelaskan tentang faedah-faedah orang memakai siwak. Fawa ajaban, maka sungguh mengherankan. Li sunnatin, fawa ajaban, maka sungguh mengherankan. Li sunnatin fiha hadzal fadlil azim, hadzal fadlul azim, bagi sebuah sunnah, padanya perkara sunnah, hadzal fadlul azim, adalah keutamaan yang besar. Summa yuhmiluha kasirun minan nas, kemudian melalaikan akannya sunnah oleh kebanyakan dari kalangan manusia. Artinya sangat mengherankan, ya, musannif menjelaskan, sungguh sangat mengherankan ketika ada sunnah yang mempunyai pahala, mempunyai keutamaan yang agung ini, kemudian banyak orang yang menyia-nyiakannya, tidak melakukannya. Padahal untuk mengerjakannya tidak membutuhkan waktu lama, tidak menggunakan kekuatan atau tidak membuat orang menjadi capek, hanya menggunakan siwak sebentar kemudian selesai, tapi banyak dilalaikan. Hatta mimman yantasibu li talabil ilm, sehingga bukan cuma orang awam yang tahu tentang fadilah ini, bahkan orang, ya, sehingga orang yang menasabkan dirinya bagi penuntut ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu, yang lebih utama dia mengetahui hukumnya, dia sudah belajar dalam kitab-kitabnya tetapi tidak mengamalkannya. Ini sangat-sangat sekali merugikan dan melalaikan dan tidak layak untuk ditinggalkan. Waffaqallahul jami'a lima yuhibbu wa yardah. Semoga memberi taufik oleh Allah akan kita semua bagi barang yang Allah cintai dan Allah ridhai. Jadi di akhir ini musannif menjelaskan, ya, bahwa sampai ada orang yang menisbatkan dirinya sebagai thalabatul ilm, tapi dia mengihmalkan, melalaikan kesunahan yang sangat agung ini. Semoga Allah memberikan taufik dan istiqomah kepada kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan, terutama melaksanakan siwak. At-tahlilul lafzi, penjelasan tentang lafaz-lafaz atau ibarat-ibarat yang ada di dalam hadis. Al-wudu'u, sebermula kata wudu yang ada di dalam hadis, ya, bi dhammil wawi, dengan dhammah waw. Al-wudu'u, al-fi'lu adalah sebuah fi'il, mustaqun minal wada'ati wahiyal husnu wan nazafatu. Jadi kalimat wudu, ya, dengan dhammah waw, mustaqun diambil dari kata-kata al-wada'ah, yang maknanya dan dianya adalah al-husnu, yang baik, kebaikan, wan nazafah, dan kebersihan. Wa summiya bidzalika li'annahu yunazziful mutawaddi'u wa yuhsinuhu. Dinamakan wudu itu dengan husun, dengan baik, wan nazafah, dan bersih. Li'annahu, karena sesungguhnya wudu itu membersihkan ia akan orang yang berwudu dan membaguskan ia akan orang yang berwudu. Artinya dengan berwudu orang akan membersihkan zahirnya secara zahir dan maknawinya juga, karena dengan berwudu Allah menghilangkan dosa-dosa orang dengan sebab berwudu, sampai dosa-dosa yang ada di bawah kukunya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa lughatan, dan sebermula dianya wudu secara bahasa, mutlaqu ghasli ba'dil a'dha'i, mutlak membasuh sebagian anggota. Jadi wudu dalam secara bahasa itu maknanya membasuh sebagian anggota. Ketika kita membasuh tangan, itu namanya wudu secara bahasa. Membasuh kaki, membasuh muka, membasuh kepala, membasuh sebagian badan, itu namanya wudu secara bahasa. Artinya tidak diikat dengan karena ada hadas atau karena ada hadis. Secara mutlak, secara umum, ketika orang membasuh sebagian anggota tubuhnya,
itu dinamakan wudu secara bahasa. Wa syar'an, dan adapun wudu secara syara', ghaslu a'dha'i makhsusatin ala wajhin makhsusin. Adapun berwudu secara syara' adalah membasuh anggota tertentu, anggota yang khusus, ala wajhin makhsusin, atas cara yang khusus. Jadi berwudu secara syara' itu membasuh anggota tertentu. Anggota tertentu yaitu anggota-anggota wudu, yaitu muka, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu yang dimaksud dengan anggota-anggota tertentu, yaitu anggota yang sudah ditentukan sebagai fardu wudu. Ala wajhin maksusin maknanya dengan cara yang khusus, dengan cara yang tertentu. Ketika membasuh muka tidak seperti basuh muka biasanya. Ketika membasuh muka ada batasnya, mana yang wajib dibasuh, mana yang tidak wajib dibasuh. Membasuh tangan juga dari mana yang dibasuh sampai kemana. Itu juga itu yang dimaksud dengan cara-cara tertentu. Itu wudu secara syara'. Kemudian di dalam hadis ada lafaz, ada kata asyuqqah, ya, menyulitkan. Minal masyaqqati diambil dari kata al-masyaqqah yang artinya sulit. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara hadzal amra sa'ban ala ummati. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ia Nabi, adalah ia Rasul, melihat akan ini perkara sa'ban, akan suatu yang sulit, ala ummatihi, atas umatnya. La amartuhum, di dalam hadis ada perkataan la amartuhum, maknanya amra ijabin lastihbab, adalah perintah wajib, bukan perintah sunnah. Jadi hadis itu, kalau seandainya umat ini tidak merasa susah, tidak menyulitkan perintah ini, ya, bersiwak ini tidak menyulitkan atas umatku, niscaya bersiwak ini akan menjadi wajib, ya. Tapi manakala Rasulullah melihat ini adalah perkara yang sulit dilakukan oleh umatnya, maka Rasulullah, ya, memerintahkan hanya sebatas sunnah. Kemudian di dalam hadis juga ada lafaz as-siwak. Lughatan al-fi'lu. Siwak secara bahasa adalah al-fi'lu, perbuatan. Wastilahan, dan secara istilah, isti'malu 'udin fil asnani, pemakaian satu batang kayu, fil asnani, pada gigi, li idhabit taghayyuri, untuk menghilangkan perubahan bau mulut. Nah, itu siwak secara istilah. Wal ahsan, dan sebermula yang paling baiknya dalam bersiwak, ayyakuna 'uda arakin mutawassitin la syadidil yubusah, bahwa adalah ia siwak adalah kayu atau batang arak, ya, batang dari kayu arak, mutawassitin, yang pertengahan besarnya, tidak kecil, tidak terlalu kecil, dan tidak pula terlalu besar. Kemudian tidak pula la syadidil yubusah, tidak pula terlalu atau bersangatan kering, ya. Kalau bersangatan kering bagaimana? Fayajrahal lissata, maka melukai, ia akan gusi. Wala syadidir rutubah, dan tidak pula bersangatan basah. Fala yuzilu ma yuradu izalatuhu, kalau bersangatan basah maka tidak menghilangkan ia akan barang yang dimaksud orang, akan menghilangkannya. Jadi di sini disebutkan apa itu siwak. Siwak secara istilah adalah pemakaian satu batang, ya, kayu untuk membersihkan gigi, untuk tujuannya menghilangkan perubahan bau mulut. Kemudian juga musannif di sini menyebutkan syarat-syarat yang paling bagusnya apa yang digunakan untuk bersiwak. Beliau mengatakan, musannif menyatakan yang paling bagusnya adalah dengan memakai kayu arak, yaitu kayu yang biasa dijual sebagai kayu siwak. Itu namanya kayu arak. Yang dijual ada yang kering dan juga ada yang basah. Tetapi disarankan
jangan memakai kayu siwak yang terlalu kering, karena itu bisa melukai gusi. Dan disarankan juga jangan memakai kayu arak yang bersangatan basah, karena kalau bersangatan basah dia akan licin sehingga dia tidak membersihkan secara sempurna. Ya, jadi sedang-sedang. Besarnya tidak terlalu besar, ya, kecilnya juga tidak terlalu kecil. Yang ukuran sedang, yang biasa kita lihat mungkin ukuran sebesar pena misalnya, atau lebih besar sedikit, tapi tidak seperti besar spidol ya, yaitu terlalu besar. Ya. Jadi yang memudahkan kita untuk bersiwak dengan ukuran yang pas lah dengan mulut masing-masing ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian di dalam hadis ada disebutkan warawahul Bukhari wa zakarahul Bukhari ta'liqan. Apa makna ta'liqan? Artinya hadisan mu'allaqan. Artinya akan hadis atau sebagai hadis yang mu'allaq. Yani Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan hadis ini dalam keadaan hadis mu'allaq. Artinya apa? Yang tidak disebutkan sanadnya. Nah, ini makna hadis mu'allaq. Wa ka'annahu ma'khuzun min ta'liqil jidari. Dan seolah-olah seolah-olah adalah ia kata ma'khuzun diambil dari kata ta'liq al-jidar, menggantungkan di dinding. Liqat'il ittisali, karena terputusnya bersambung. Wa taqaddama ta'rifuhu bil muqaddimah sahifah 16. Dan telah terdahulu oleh pengertiannya hadis mu'allaq ya pada muqaddimah pada halaman 16. Yes. Mungkin bisa merujuk kepada halaman yang telah disebutkan pada menjelaskan tentang definisi-definisi beberapa macam hadis termasuk hadis mu'allaq. Kemudian yang terakhir adalah fiqhul hadis. Artinya hal-hal yang bisa diambil, hukum-hukum yang bisa diambil daripada hadis ini. Itu maksud daripada fiqhul hadis. Hukum-hukum, faedah-faedah yang bisa diambil daripada hadis-hadis ini. Yang pertama, fadlut taysiri fil umurid diniyah wa anna ma yashukku minha makruh. Yang pertama adalah keutamaan at-taysir, yang mempermudah fil umurid diniyah, pada perkara-perkara agama. Yang penting jangan sampai mempermudah ini sampai pada batas tidak mengerjakan atau melalaikan yang wajib. Ketika orang melalaikan yang wajib, itu bukan mempermudah namanya. Ya, tapi yang mempermudah seperti tadi yang Rasulullah jelaskan, seperti yang Rasulullah contohkan. Mempermudah bukan berarti memudah-mudahkan. Ya, salat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, bukan itu maksudnya. Bukan mempermudah dalam urusan agama yang seperti itu. Wa annama yashukku minha makruh, dan bahwa sesungguhnya barang yang sulit daripadanya agama, makruhun adalah makruh. Tapi ini juga tidak mutlak. Ya. Karena salat 5 waktu bagi sebagian orang itu menyulitkan. Ya, tapi maknanya sebenarnya dia bukan sulit mengerjakan 5 waktu, tetapi orang yang enggan untuk melaksanakannya sehingga merasa sulit. Jadi bukan maknanya ketika sesuatu dalam agama dirasa sulit kemudian jadi makruh, kemudian tidak dikerjakan. Tidak, kewajiban tetap kewajiban. Yang kedua, sighatul amri, perintah atau redaksi perintah yang ada di hadis ini, idza tajarradat, apabila sunyi ia daripada qara'in, ya, qarinah-qarinah, dallat 'alal ijab, menunjukkan ia atas wajib. Jadi seperti kaidah dalam usul fikih, ya. Jadi kalau perkara atau sighat perintah itu akan dihukumi sebagai perintah wajib selama tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkan dari perintah wajib. Selama tidak ada dalil-dalil lain yang menunjuk kepada kesunahannya. Yang ketiga, istihbabus siwaki 'inda kulli wudu, kesunahan bersiwak pada tiap-tiap berwudu. Fahuwa min sunanihi sallallahu alaihi wasallam,
maka dianya daripada bersiwak daripada sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi hiya munasabatun, dan ini adalah dianya munasabah, artinya sesuai penyebutannya dengan penyebutan hadis istiaq fi babil wudu, pada bab wudu. Jadi penyebutan, kenapa kok disebutkan hadis tentang bersiwak di sini? Karena bersiwak ini adalah sunnah Nabi, ya, termasuk bagian sunnah Nabi yang dilakukan sebelum berwudu. Oleh karena itu sangat munasabah, sangat sesuai penyebutan hadis bersiwak ini pada awal bab wudu. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan santri sekalian bisa menyimak, dipelajari dengan baik, insyaallah difahami dengan baik. Oleh karena itu saya tutup majelis ini. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.